dosa, di mana tempat kita? Coba. Neraka. Neraka. Kamu ambil korek dan kamu bakar tangan kamu, panas tidak? Panas. Panas. Api di dunia ini cuma 1%, 99% api di neraka itu. Siksaan yang paling ringan di neraka itu ketika kaki menginjak bara api, otak mendidih. Dan ini hal yang pasti. Sekarang akhirat masih cerita, dunia masih kenyataan. Satu ketika dunia tinggal cerita, akhirat yang jadi nyata. Dan kita semua akan mati. Kita semua akan menghuni kubur. Kubur adalah tempat yang paling gelap di antara tempat yang paling gelap. Kubur adalah tempat yang paling menakutkan di antara tempat yang paling menakutkan. Kubur adalah tempat yang paling sunyi di antara tempat yang paling sunyi. Dan ini hal kita berdua berbicara ini. Oh, besok saya mau ke Bandung, itu insya Allah. Besok saya mau ke Jakarta, itu insya Allah. Tapi besok saya mati, itu hal yang pasti. Terkadang kita mau mencari kesenangan dengan cara kita sendiri. Akhirnya kita melalaikan perintah Allah. Padahal sudah dikatakan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ingat ya, Jesse. Kita orang Islam ini lahir diajankan, mati disolatkan. Berarti hidup kita ini di antara ajan dengan solat. Dan kita semua sudah diajankan, tinggal tunggu waktu disolatkan saja. Kalau sudah diajankan, kalau sudah ajan tidak lama lagi solat. Kita semua pasti mati. Kamu mati, saya pun mati. Kita berdua mati, netizen pun mati. Yang live mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Yang live mati, yang tap-tap layar mati, yang kirim-kirim gift agak mundur sedikit. Nah jadi itu, jaga. Begini ya, ini saya pesan sama kamu karena saya punya saudara perempuan, saya punya anak perempuan. Satu kali ketika saya tidak ada, maka mereka yang bisa menasehati anak saya sebagaimana saya menasehati kamu. Ingat, tugas saya sama kamu sebagai saudara muslim hanya saling mengingatkan. Kamu mau dengar atau tidak itu urusan kamu, bukan urusan saya. Saya hanya mengingatkan. Orang yang pintar itu ketika mendengar nasihat dia berpikir, orang yang bodoh itu ketika mendengar nasihat dia bilang, urusan dosa masing-masing, itu salah. Ya. Ingat, ketika kita masuk satu perusahaan, maka kita harus taati perusahaan itu punya aturan. Kita ini didatangkan ke dunia ini, Allah mendatangkan kita ke dunia, dan Allah berikan aturan kepada kita yang tidak boleh kita langgar. Dan saya melihat kamu tadi melanggar, yaitu membuka aurat. Ingat, hati-hati. Satu helai rambut wanita yang dilihat bukan mahramnya, satu helai rambut saja yang dilihat lelaki yang bukan mahramnya, maka wanita itu disiksa di neraka itu 70 tahun. Dan 1 tahun di dunia itu 1000 tahun di akhirat. Hati-hati itu ya. Ini nasihat saya sama kamu. Kamu mau dengar atau tidak itu urusan kamu. Ya, wadzakir fa inna anta muzakkir. Tugasku hanya mengingatkan sesama muslim. Kamu mau dengar, sudah selesai. Karena satu ketika saya akan dituntut oleh Allah. Aku kepada dia atau tidak. Saya ini bukanlah seorang ustadz. Saya ini hanya seorang yang dari dunia hitam yang baru 6 bulan hijrah. Saya pengen mencari kebahagiaan dengan cara saya sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang saya dapat, melainkan hanya kehancuran. Hanya kehancuran yang kita dapat. Padahal kita semua mau bahagia, tetapi kita tidak mau mengikuti perintah Allah. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma yuti'ila wa rasulahu faqad faujan ajima. Jika kamu mau bahagia, taati Allah dan Rasul. Tidak perlu kamu mencari kebahagiaan sendiri. Ingat, ya ibadi ana urid wa anta turid wa la yakunu illa ma urid. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan. Tetapi yang berlaku adalah keinginanku. Apabila kalian menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginan kalian. Tetapi apabila kalian tidak menunaikan keinginanku, maka aku akan lelahkan, aku akan letihkan kalian dalam mengejar keinginan-keinginan kalian. Dan yang berlaku adalah keinginanku. Neng mungkin mau mencari kebahagiaan, tetapi dengan cara Jessica sendiri. Kamu mau mencari kebahagiaan, tetapi dengan caramu sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, melainkan kehancuran. Hati-hati. Banyak lelaki-lelaki di luar yang mengincar kamu
dengan cara apa saja agar mereka bisa mendapati kamu. Ketika mereka sudah mendapati kamu, maka mereka akan tinggalkan kamu. Ya, jika di dalam Al-Quran itu Allah janjikan itu bukan lelaki yang berpece dengan wanita yang berhijab, tidak. Tetapi yang Allah janjikan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi perbaiki dirimu, maka Allah akan kasih kamu yang terbaik. Niat baik-baik, bicara baik-baik, buat baik-baik, insya Allah Allah akan kasih kamu yang terbaik. Bagaimana bisa kamu tidak membuat diri kamu dengan baik-baik, tetapi kamu pengen mendapatkan dari Allah yang baik-baik? Itu sangat mustahil. Karena ini saya menceritakan apa yang sudah saya alami. Dan saya tahu kamu baru mau masuk ke dunia hitam. Hati-hati. Jangan terlalu ikut dengan akibat pergaulan bebas. Ingat, kamu itu perempuan yang Allah berikan paras yang sangat cantik, yang bisa mendapatkan laki-laki yang soleh, yang mampu membimbing kamu di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kecantikanmu itu kamu salah pergunakan, akhirnya kamu terjerumus dalam dosa dan mati dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Tugas saya hanya ingatkan sama kamu, kalau mau menangis silakan menangis saja ya, dan kamu renungkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi asbab hidayah buat keluarga kita, buat keluarga kamu, dan semoga kita berdua selalu dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih pentingnya lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman agama kepada kita. Ingat, rusaknya seseorang itu, oh masih mau sekali lagi, kayaknya dia terkesan dengan saya punya. Ingat ya, tetap semangat, tetap taat kepada Allah. Ya Allah, saya masih berdosa, sholat. Ya Allah, saya masih berzina, sholat. Ya Allah, saya masih pemabuk, sholat. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sholat yang akan merubah semua itu. Ya, jadi walaupun kamu itu pendosa, walaupun kamu itu pemabuk, walaupun kamu itu pezina, sholat. Karena yang mampu merubah kita itu adalah sholat. Ya, di dalam Al-Quran Allah katakan, Innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Ingat Neng ya, dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Semua akan mati. Banyak orang semua akan mati. Ya, banyak orang berpikir bagaimana agar hidup enak, tetapi hanya sedikit orang yang berpikir bagaimana agar mati enak. Kenikmatan di dunia kenikmatan yang sementara, siksa di dunia siksa yang sementara, bahagia di dunia bahagia yang sementara. Tapi bahagia di akhirat, bahagia selama-lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu mau melihat kenikmatan dunia, kamu pergi ke lautan dan celuplah telunjuk jari kalian di tengah-tengah lautan dan angkat. Tetesan air yang jatuh dari telunjuk kalian, itulah kenikmatan dunia, sementara lautan itu adalah akhirat. Orang yang pintar, dia tinggalkan yang setetes dan dia mengejar yang lautan itu. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Ini tugas saya sama kamu hanya saling mengingatkan. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tetap menjaga sholat. Karena dengan sholatmu itu yang mampu merubah diri kamu. Kalau tidak, banyak lelaki-lelaki hidung belang di luar yang akan mempergunakan kekayaannya untuk mendapatkan harga dirimu. Ingat baik-baik itu ya. Saya menceritakan ini apa yang sudah saya alami. Ya. Karena sekarang saya sudah punya anak perempuan, saya takut ketika saya bertemu sama kamu dan saya tidak ingatkan kamu, bagaimana ketika saya tidak ada dan anak perempuan saya berumur seperti kamu, insya Allah Allah akan hantarkan orang seperti saya mengingatkan anak perempuan saya. Karena hukum karma itu berlaku. Ya, Jessica ya, semoga Jessica istiqomah. Silakan live, mencari dunia tidak masalah. Kamu mau live itu tidak masalah. Yang penting orang melihat kamu itu melihat bahwa kamu ini orang Islam. Oh, orang Islam lagi live. Kita pakai jilbab ini bukan berarti kita ini ustazah, bukan nanti kita bersih dulu baru kita pakai, bukan. Kenapa polisi pakai baju coklat tua, coklat muda? Kenapa tentara pakai baju loreng? Karena biar bisa bedakan mana polisi, mana tentara. Coba kalau polisi dengan tentara sama-sama pakai loreng, kita tidak bisa bedakan mana polisi, mana tentara. Nah, ketika kamu berpakaian seperti ini, orang tahu, oh ini orang Islam. Tetapi ketika kamu seperti tadi dengan namamu Jessica, orang tahu kamu Kristen. Jadi harus berbeda sama orang Kristen ya. Semoga kamu bisa istiqomah dalam berhijab dalam keadaan apapun. Oh, saya berhijab ini panas. Tidak apa-apa, panas di dunia sementara daripada panas di akhirat. Oke ya Jessica ya, terima kasih ya. Semoga Jessica tetap istiqomah dan teruslah mencari kebahagiaan, mencari ketenangan itu dengan cara
taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum Makasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam buat semua keluarga semua. Oke. Iya, udah, thank you ya. Yo. Selesai. Terima kasih Bang Crazy. Dimudahkan. Nah. Ya minimal tinggalkan mereka dalam dalam memakai hijab kan? Kayaknya cuma semoga